ternyata di luar justru lebih luas, orang-orang lebih menerima. Terus kemudian rukun kompak yang tadinya saya bayangkan akan buyar nggak ada, ternyata di luar justru lebih rukun kompak. Keluar dari jamaah adalah kemauan sendiri karena merasa sakit hati. Selama ini ketika musyawarah, ketika usul jarang ditanggapi atau jarang diterima, sehingga jadi sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darusman. Saya bergabung dengan Islam Jamaah kurang lebih sekitar tahun 2003. Awalnya memang dilatar belakangi oleh kondisi saya sendiri yang pada saat itu memang sangat minim akan pengetahuan agama. Disitulah saya merasakan bahwa kurangnya pengetahuan agama membuat hati terasa gundah, resah. Alhamdulillah tersadarkan bahwa perlu adanya siraman rohani, perlu adanya pengisian ilmu agama. Oleh sebab itu pada saat itu saya berusaha untuk mencari-cari suatu tempat pengajian. Nah, kebetulan suatu hari saya sedang silaturahim atau main di tempat teman kerja, yang kebetulan di situ rumah teman saya itu dekat sekali dengan masjid Islam Jamaah. Pada saat itu saya terheran karena hilir mudik itu banyak kendaraan yang lewat, terus kemudian masjid yang kecil di situ tapi banyak jamaahnya. Nah, saya tanyakan kepada teman saya, itu masjid apa kok ramai sekali gitu. Oh, itu masjid organisasi tertentu atau masjid Islam Jamaah. Nah, terbesit oleh saya bahwa saya pernah mendengarkan suatu celotehan atau suatu kabar miring tentang masjid Islam Jamaah, bahwa di mana apabila ada orang masuk masjid tersebut, katanya masjidnya dipel. Setelah orang itu pergi dari masjid itu, masjidnya akan dipel. Nah, justru membuat satu rasa penasaran di benak saya. Lalu saya sampaikan, saya perlu ngaji. Ya, mungkin suatu saat saya akan ngaji di masjid itu untuk membuktikan bahwa isu itu benar atau tidak. Nah, benar suatu saat saya datang ke kajian mereka. Saya datang ke kajian mereka untuk dengan hasrat bahwa ingin ikut pengajian, mendapatkan siraman rohani, mendapatkan materi-materi kajian tentang agama Islam. Nah, pada saat itu awal sekali saya ikut mengaji, saya terheran karena kebanyakan daripada jamaah-jamaah yang mengaji di situ membawa Al-Quran, kemudian pengajarnya yaitu yang disebut dengan mubalik itu menyampaikan, memaknai Al-Quran, mengartikan Al-Quran, kemudian dicatat ataupun ditulis di dalam Al-Quran oleh para jamaahnya, yang oleh jamaah Islam Jamaah disebut dengan mangkul. Nah, di sana juga disampaikan apa itu mangkul atau bagaimana pengajiannya, yaitu mengartikan Al-Quran ataupun hadis yang supaya membuat kita tahu apa sebenarnya perintah Allah, perintah Rasul. Nah, disinilah rasa terkesima saya pada saat itu untuk mengatakan sepertinya ini ajaran yang benar. Nah, seperti itu. Lantas selanjutnya pada sesi terakhir di acara pengajian tersebut, seorang penasehat, kalau nggak salah pada saat itu adalah kiai kelompok, itu atau sebelumnya itu saya ditanya oleh seseorang yang nama bapak siapa, dari kelompok mana, tinggal di mana gitu. Nah, karena saya pada saat itu baru awal sekali bergabung, maka saya hanya tahu bahwa nama saya Darusman, saya tinggal di RT ini, RW ini, itu saja yang saya tahu. Nah,
kemudian saya sampaikan bahwa saya baru pertama kali ini ngaji di sini. Nah, ternyata hal itu pada saat sesi nasihat oleh penasehat, pada saat itu saya dipanggil dan dinyatakan bahwa hari ini, malam ini kita kedatangan saudara baru yang akan ikut bergabung dengan kita. Ya, saya disuruh untuk memperkenalkan diri. Nah, disitulah saya bertambah lagi rasa terkesima saya bahwa saya merasa sanjung, diangkat, saya merasa diterima di sana, bahwa akan menjadi bagian daripada Islam Jamaah. Dan disitulah saya mulai semangat untuk mengaji. Pada saat perjalanan, di sela-sela ada waktu, saya kesempatkan untuk bertanya, apakah benar kalau orang luar mengaji di sini, orang luar sholat di masjid ini, kemudian setelah orangnya pergi, kemudian dipel. Ternyata itu dibantah. Nah, disitulah jadi saya menjadi yakin pada saat itu untuk mengikuti kajian jamaah. Dan memang pada kenyataannya selama saya mengikuti pengajian di Islam Jamaah, tidak ada yang seperti itu. Nah, berikutnya beberapa hari kemudian saya beberapa kali nggak mengikuti pengajian, ternyata datanglah sekelompok ibu-ibu dan bapak-bapak itu datang ke tempat saya, ke rumah saya untuk membesuk kondisi saya yang pada saat itu sakit. Nah, di situ juga saya merasakan begitu bahwa saya sangat diterima di sana dengan sukarela mereka menerima saya dengan rukun kompak. Nah, itulah salah satu sesuatu yang membuat saya itu sangat suka ataupun saya sangat nyaman atau sangat ingin sekali untuk memperdalam keilmuan saya di Islam Jamaah pada saat itu. Awalnya karena melihat begitu orangnya adalah sangat baik, rukun, kompak, terus kemudian pengajiannya juga menurut saya bisa diterima, maka saya memutuskan bahwa inilah salah satu kelompok ataupun pengajian yang sangat cocok buat saya, yang sangat baik, yang harus diikuti. Namun seiring perjalanan ada sesuatu yang membuat awalnya saya ikuti, tetapi ternyata menjadi hambatan. Contohnya adalah begini. Ketika kita mau bepergian, katakanlah saya posisi di Bogor, kemudian ingin ke Jakarta, kemudian di sana kebetulan pas waktunya berbenturan dengan sholat Jumat gitu ya, maka kita harus mencari masjid Islam Jamaah yang terdekat. Nah, pada saat itu saya merasakan suatu hambatan ataupun suatu kesulitan. Nah, disitulah saya sedikit terngiang di dalam hati saya. Kok sulit amat ya seperti ini. Nah, kemudian saya juga berbenturan dengan kondisi bahwa kondisi orang tua itu bukan dari Islam Jamaah. Kemudian juga untuk diajak ataupun diarahkan untuk mengaji Islam Jamaah juga sulit. Nah, disitulah saya berbenturan juga bahwa satu, kesulitan ketika harus beribadah. Yang kedua, kesulitan menganggap bahwa orang tua juga harus dikondisikan untuk ikut dikafirkan. Nah, itu membuat saya bertentangan di dalam hati. Namun demikian, karena saya merasakan nyaman, saya merasakan care dengan teman-teman di jamaah, maka saya tidak mempersoalkan itu. Bagi saya merasa bahwa yang penting saya menetapi suatu kebenaran, ini sudah di dalam jamaah yang benar, tetapi saya tidak ikut-ikutan untuk mengkafirkan orang-orang di luar jamaah. Nah, tetapi itu hanya perasaan sedikit yang kemudian saya pertahankan. Nah, kemudian seiring perjalanan ketika itu ada beberapa asatis ataupun para syekh yang dinonaktifkan, di dalam benak hati saya masih tenang-tenang saja, bahwa saya merasa bahwa ini masih
wajar-wajar saya, dan saya merasa bahwa di dalam Islam jamaah masih benar. Saya masih setia, masih kegiatan sambung jamaah masih saya laksanakan, isrun pun saya laksanakan sesuai dengan hitungan yang ditentukan oleh Bapak Imam. Bahkan nasihat untuk menikahkan anak sesama jamaah saya masih laksanakan, dan lain sebagainya. Intinya saya masih setia dengan Islam jamaah. Tetapi ketika disudutkan pada suatu saat bahwa ada satu cerita yang membuat saya miris adalah begini. Suatu ketika saya mendapatkan suatu musibah, ada teman-teman saya yang notabene-nya itu sudah dikategorikan tidak sambung atau sudah dinonaktifkan, itu membesuk saya atau menengok saya. Itu saya justru di sidang, dipersalahkan. Kenapa orang yang sudah dinonaktifkan ini bisa datang ke rumah saya, menengok saya? Nah, disitulah saya sampaikan, saya nggak ada ketertarikan ataupun saya terpengaruh dengan mereka. Akan tetapi, adapun mereka datang ke rumah saya adalah membesuk saya nggak bisa menolak tamu. Tetapi oleh para pengurus pada saat itu menyidang saya bahwa saya disalahkan karena menerima tamu dari orang yang sudah dinonaktifkan. Disitulah saya sampaikan sekalian, Bapak-bapak, mohon maaf, untuk ini saya selama ini melaksanakan peraturan semua yang ada di dalam jamaah, tetapi untuk menganggap orang yang sudah keluar itu murtad atau orang di luar itu kafir, saya tidak. Jadi kalau bapak-bapak menghendaki bahwa saya harus memutuskan tali silaturahim dengan mereka, maaf, saya tidak bisa terima. Nah, selanjutnya ada seorang mubalik bertanya kepada saya secara spontan, ya entah itu adalah dalam artian mau menanting atau mempersungguh pernyataan saya atau bagaimana. Seorang mubalik menanyakan kepada saya, Pak Darusman, menurut Pak Darusman, orang-orang di luar jamaah kita ini masuk surga atau tidak? Disitulah pertanyaan yang sangat menusuk di dalam hati saya. Saya jawab bahwa, Mas, kita sudah benar di dalam jamaah. Tetapi adapun orang-orang yang dalam jamaah itu adalah orang-orang yang Islam. Oleh sebab itu, kita harus menganggap mereka sama-sama sebagai orang Islam. Saya di tempat pekerjaan berkumpul dengan orang-orang bukan orang jamaah. Begitupun ya, saya berkumpul dengan orang-orang yang sudah keluar pun saya anggap sama seperti mereka. Oleh sebab itu, kalau pertanyaan sampean adalah orang di luar jamaah kita masuk atau surga atau tidak, wallahu a'lam, surga itu milik Allah dan hanya Allah yang berhak untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa orang di luar jamaah itu pasti nerakanya. Nah, dari situlah saya mendapatkan suatu keputusan bahwa mulai malam hari ini juga Pak Darusman dinyatakan untuk tidak menjadi pengurus lagi. Pada saat itu levelnya tidak menjadi pengurus lagi, sambil ditunggu keputusan untuk taubat tanasuhannya. Langsung pada saat itu adalah saya sampaikan, maaf, bagi saya ini bukan kesalahan, tetapi saya mempertahankan kebenaran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau Allah menyatakan tidak boleh mengkafirkan orang lain, kalau Allah menyatakan tidak boleh memutuskan satu silaturahim, itu perintah Allah, bukan perintah imam. Jadi saya lebih memilih perintah Allah. Apapun resikonya. Kalau resikonya dengan saya meninggal, saya diputuskan hubungan, saya menyatakan bahwa saya masih setia di dalam jamaah, tetapi bukan saya yang menyatakan mengundurkan diri dari jamaah. Jadi proses bagaimana saya keluar dari jamaah adalah karena saya dianggap tidak setia, tidak ikut menganggap kafir di luar golongan, dan tidak mau memutuskan tali silaturahim dengan orang yang sudah dikeluarkan oleh kepengurusan. Baik. Awalnya jelas merasa kecewa
kita masih sayang dengan jamaah, kita masih care dengan jamaah, tiba-tiba dilarang untuk mengikuti kegiatan. Tadi saya sampaikan, mungkin saya agak terlewatkan bahwa karena saya mempertahankan diri tidak mau bertobat, tidak mau menulis surat tobat, maka langsung dinaikkan lagi status saya. Dari yang awalnya tidak dijadikan pengurus atau dilengsarkan, kemudian naik tingkat menjadi mulai saat ini juga Pak Darusman tidak boleh mengikuti kegiatan apapun di dalam jamaah. Nah, karena saya konsekuensi dari awal, apapun resikonya saya terima. Tetapi pada awalnya saya merasakan sangat terpukul, merasa kecewa karena masih akrab, masih cinta dengan jamaah, tapi ternyata sudah tidak diizinkan. Nah, setelah itu, maka di hari berikutnya keluarga saya dipanggil, istri dan anak-anaknya dipanggil, entah isinya apa, yang intinya adalah ditanting ataupun dimintai suatu jawaban bahwa ikut bapak atau ikut jamaah. Nah, ternyata saya pun tidak memprovokasi mereka atau mengarahkan bahwa kamu harus keluar dari jamaah, pun tidak. Tetapi silakan untuk berpikir secara jernih. Setelah kemudian Pak Yai kelompok itu memutuskan bahwa saya tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti kegiatan apapun di dalam jamaah, kemudian saya mengajukan pertanyaan bahwa baik, saya seperti yang diperintahkan oleh Pak Yai, saya tidak akan mengikuti kegiatan apapun di dalam kelompok. Nah, namun saya bertanya, apakah boleh saya sholat di masjid ini? Karena saya ikut partisipasi. Ternyata diizinkan, dipersilakan kalau untuk sekedar sholat. Alhamdulillah, artinya memang di kelompok kami tidak seheroik di tempat lain. Alhamdulillah. Nah, namun karena kurang lebih sekitar 2 minggu itu saya masih mengikuti sholat wajib di sana, itu sepertinya teman-teman, saudara-saudara itu pandangannya kurang enak, maka saya memutuskan untuk saya ikut sholat di luar saja. Nah, kemudian reaksi yang sangat luar biasa yang saya terima dari orang-orang di luar RDII, bahwa saat pertama kali saya masuk masjid lingkungan, masjid kompleks, itu tanggapan mereka sangat luar biasa, di mana saya langsung dipeluk, diangkat oleh jamaah di masjid tersebut. Masya Allah, saya merinding, seakan-akan batin saya seakan-akan menangis karena kebahagiaan bahwa mereka ternyata sangat bahagia melihat saya keluar dari. Nah, kemudian saya bahkan terkadang dia kasih kehormatan untuk ketika imam yang pokoknya tidak ada, saya terkadang dipersilahkan atau untuk diberi kehormatan untuk mengimamin. Walaupun karena kegiatan saya banyak di luar, maka saya tidak lagi mengimami di sana. Namun alhamdulillah yang saya rasakan, kemudian kalau tadinya itu merasa kecewa karena masih senang di dalam jamaah Islam jamaah, tapi kemudian setelah tidak lagi ada kegiatan sambung kelompok, sambung desa dan lain sebagainya, maka terasa memang ada sesuatu yang hilang, bahwa kalau biasanya mengaji sambung kemudian tidak ada lagi. Nah, tetapi saya tidak habis pikir pada saat itu bahwa kenapa saya harus mengosongkan waktu, padahal insya Allah masih banyak tempat-tempat lain yang menerima kajian atau tempat kajian di tempat lain yang menerima saya untuk ikut mengaji di dalamnya. Nah, saya mencoba untuk mengikuti kajian-kajian bersama teman-teman sunnah, dan alhamdulillah ternyata disitulah saya kekecewaan saya mulai terurai.
Yang tadinya khawatir, yang tadinya kecewa, yang tadinya itu ya sedikit merasa gondok, ternyata setelah mengaji di luar, ternyata justru mendapatkan suatu pencerahan bahwa loh, ternyata di luar justru lebih luas, orang-orang lebih menerima. Terus kemudian rukun kompak yang tadinya saya bayangkan akan buyar nggak ada, ternyata di luar justru lebih rukun kompak. Masya Allah. Disitulah saya merasakan bahwa ternyata sesuatu yang awalnya saya pikirin negatif, ternyata Allah justru memang membukanya, mengeluarkan saya dari kelompok Islam Jamaah ini mungkin secara tidak fair, tetapi ternyata disitulah keagungan Allah, bahwa ternyata Allah memberikan hidayah yang jauh lebih baik daripada hidayah yang tadinya didengung-dengungkan di dalam kelompok Islam Jamaah itu adalah hidayah yang paling pol dewe. Untuk perlakuan sendiri, alhamdulillah, mungkin karena diantaranya ada adik saya, anak-anak saya, istri saya, menantu saya masih ada di sana. Mungkin pertimbangan itulah yang tidak mempersekusi saya. Artinya kelihatannya seperti biasa-biasa saja. Tetangga tetap baik dan tetap sopan, tetap menyapa saya. Namun memang ada beberapa yang mungkin ya berjiwa muda, atau katakanlah yang mungkin terbiasa dengan sifat arogan, yang memblokir nomor, terus kemudian ketika bertemu melengos, terus kemudian disapa juga pura-pura nggak mendengar, atau bahkan diberi salam pun tidak mau menjawab. Itu ada, tetapi itu hanya segelintir ataupun beberapa oknum saja. Tapi umumnya alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa sebenarnya Islam Jamaah itu basicnya atau aslinya itu baik. Adapun belakangan ini ada sesuatu gejolak yang tidak baik, adalah ya mungkin reaksi daripada karena begitu banyaknya yang hijrah ataupun yang keluar dari Islam Jamaah ini. Jadi selama saya di Islam Jamaah itu kurang lebih 17 tahun, mungkin pada awal-awal masih ya jadi ru'yah biasa, tapi ketika penyapihan kelompok itu saya mulai dipercaya untuk menjadi pengurus. Dari mulai pengurus Benda Sabilillah, terus kemudian menjadi penerobos kelompok. Nah, uniknya di sini adalah bahwa karena keluarga saya itu masih di dalam Islam Jamaah, uniknya adalah yang tadinya saya adalah seorang penerobos kelompok, sekarang justru menantu saya ditunjuk sebagai penerobos kelompok. Ya, saya tidak tahu apa ada tujuan dan maksud apa di dalamnya, tetapi yang jelas adalah menjadi satu keunikan bahwa ketika mertuanya lengserkan, ternyata diganti oleh menantunya. Yang membuat saya miris adalah begini. Jadi adanya doktrin. Karena saya memang tidak memberikan suatu statement apapun, tidak mengajak orang keluarga saya keluar, ternyata dari sisi Jokam sendiri atau dari kepengurusan Islam Jamaah sendiri yang lebih agresif untuk mendoktrin ataupun memagari keluarga-keluarga saya. Yang paling ironis adalah satu, saya mempunyai seorang saudara atau sebut saja adik, yang pada saat saya masih aktif itu bisa dikatakan dia itu jarang sekali sambung atau jarang sekali mengaji. Itu tiba-tiba karena suatu doktrin atau karena suatu penjelasan pembunuhan karakter lah kalau menurut saya, itu disampaikan bahwa saya dikatakan
keluar dari jamaah adalah kemauan sendiri karena merasa sakit hati. Selama ini ketika musyawarah, ketika usul jarang ditanggapi atau jarang diterima, sehingga jadi sakit hati. Nah, ini kan sesuatu yang ironis. Karena apa? Bagaimana mungkin adik saya tahu, bahkan dia jarang sambung, terus kemudian nggak pernah ikut musyawarah, bisa mengambil kesimpulan bahwa saya sakit hati karena usulan saya jarang diterima. Padahal mengenai usulan di dalam musyawarah itu kan sudah menjadi suatu tradisi bahwa baik diterima ataupun tidak, tetap semua jamaah pasti harus merasa ridho. Dan di situ saya tidak ada sedikit pun ada terbesit di dalam benak hati saya, sakit hati sedikit pun tidak bisa. Bahkan saya sampaikan tadi bahwa saya dikeluarkan dari jamaah adalah dalam kondisi masih mencintai jamaah. Pesan-pesan tentunya ada. Memang di dalam jamaah itu adalah jamaah Islam, Islam jamaah itu memang suatu komunitas yang istilahnya mengajarkan suatu kebaikan, kerjasama yang baik, rukun kompak, terus kemudian ibadah juga ditekankan, itu sangat baik. Namun setelah hijrah ternyata ilmu Islam itu begitu luas, tidak hanya cuman seperti itu saja. Seperti yang kita tahu mungkin para kali entah orang awam atau utamanya para jokam atau bahkan yang sudah keluar itu tahu bahwa utamanya di dalam jamaah adalah 5 bab. Nah, maka setelah kita keluar itu bukan bab itu bukan cuma 5 saja, tetapi wah masya Allah kita nggak tahu selama di jokam itu nggak tahu sirah nabawi, kita nggak tahu kisah para sahabat, teladan para sahabat, kita nggak tahu sama sekali. Tetapi kalau kita setelah kita keluar dari jamaah, ternyata kita mendapatkan ilmu yang jauh lebih manfaat. Oleh sebab itu, saran saya, nasihat saya kepada para jokam, silahkan kalian menganggap bahwa di Islam jamaah itu adalah yang paling baik, tapi ketahuilah bahwa Islam itu begitu luas, Islam itu begitu besar. Di sana ada rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin bukan hanya di jokam saja. Saudaraku, semuanya yang tersayang, cobalah berpikir secara jernih dari dalam hati yang paling dalam. Mintalah kepada Allah petunjuk yang baik. Jangan hanya merasa benar sendiri dalam kelompoknya. Insya Allah itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.